warahmatullah. Kultum pada ini insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Andusbianto. Marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Andusbianto kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Ar-Rahim ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tercurah juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, pada beberapa kesempatan yang lalu saya telah menyampaikan beberapa kisah Nabi, diantaranya adalah Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Musa. Rasanya tidak elok kalau saya tidak menyampaikan tentang kisah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran tidak diceritakan secara panjang sebagaimana kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf, tetapi hadir dalam bentuk ayat-ayat yang memberikan pelajaran kepada kita, yang memberikan bimbingan kepada kita, dan khususnya memberikan penguatan langsung pada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa kehidupan beliau adalah teladan hidup bagi kita umat manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian. Jamaah yang berbahagia, ketika beliau mulai berdakwah di Mekah, beliau tidak langsung diterima oleh kaum yang ada pada waktu itu. Bahkan beliau justru dihina, dicaci, dituduh gila, dituduh sebagai penyihir, dan dituduh sebagai pembohong. Nah, Allah mengabadikan keadaan ini di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-97. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit karena apa
yang mereka katakan. Sangat bersedih waktu itu Rasulullah terhadap tuduhan-tuduhan oleh kaumnya terhadap beliau. Namun Allah memberikan solusi dalam ayat berikutnya, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minasyajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah termasuk orang yang bersujud. Jamaah yang berbahagia, dakwah mengajak orang untuk berbuat baik itu selalu menghadapi ujian. Kesedihan hati itu disembuhkan dengan ibadah. Ketika hati kita menjadi sempit, maka mendekatkan diri kepada Allah adalah solusinya. Kadang dalam kehidupan kita juga menghadapi tekanan, menghadapi masalah pekerjaan, menghadapi masalah keluarga, dan pasti menghadapi masalah ekonomi. Nah, Al-Quran melalui kisah Nabi ini mengajari bahwa solusi pertama adalah kembali kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah Muhammad SAW sangat mencintai umatnya. Beliau sampai bersedih ketika banyak orang yang menolak Islam. Bersedihnya kecuali diejek, dihina, yang sangat menjadi beliau bersedih karena umatnya banyak yang menolak untuk mengikuti ajaran beliau. Nah, kesedihan ini Allah sampai menegur, tentunya dengan lembut di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-6, yang artinya, boleh jadi engkau hampir mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka tidak beriman. Jamaah yang berbahagia, ini mengajarkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh di dalam kebaikan. Tapi juga tidak boleh untuk berputus asa jika hasilnya belum terlihat. Kisah yang lain, jamaah yang berbahagia, ketika beliau mengalami masa yang sangat berat, yaitu ketika wafatnya istri beliau, ketika wafatnya paman beliau Abu Thalib, dan ketika ada penolakan di Taif. Nah, atas kesedihan beliau yang kehilangan istri beliau Siti Khadijah, wafatnya paman beliau dan penolakan di Taif, Allah memberikan penghiburan yang luar biasa, yaitu melalui peristiwa Isra Mi'raj. Hal ini diabadikan dalam Quran surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asroka bi abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Jamaah subuh yang berbahagia, kadang setelah ujian paling berat, Allah menyiapkan kemuliaan yang paling besar. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa kesulitan itu bukan tanda Allah meninggalkan kita, justru bisa menjadi jalan menuju kemuliaan. Jamaah yang berbahagia, salah satu momen yang menyentuh dari kisah beliau adalah ketika wahyu sempat berhenti dan orang-orang Quraisy mengatakan bahwa Allah telah meninggalkan Nabi. Lalu Allah menurunkan surat Ad-Duha
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Kadang dalam hidup kita merasa bahwa doa kita belum dikabulkan, usaha kita belum berhasil, dan masalah belum selesai. Tapi ayat ini mengajarkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Jamaah yang berbahagia, sebagai kesimpulan bahwa kisah Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa tentang kesabaran dalam menghadapi ujian, menguatkan hati dengan ibadah, tidak berputus asa untuk mengajak berbuat baik, dan yakin bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Jamaah yang berbahagia, semoga kita termasuk umat beliau Nabi Muhammad SAW yang kita bisa menteladani beliau. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Alfianto atas materi ilmu yang telah diberikan pada pagi ini. Semoga menjadikan hikmah bagi kita semua dan menjadikan jalan bagi beliau. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Kalau lebihnya dari kami, mohon maaf.